Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Thumma amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang tergabung bersama penyelenggaraan kajian PT Wika Royalty di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan pengagungan kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi awwalan wa akhiran daiman wa abada. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan di antara sekian banyak nikmat tersebut adalah nikmat berada di majelis ilmu seperti sekarang ini. Kita bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka semoga kita bisa bersama-sama mengawali kajian dan kebersamaan kita ini dengan mengikhlaskan niat semata untuk mendapatkan balasan pahala dan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi tercinta, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, seluruh istri beliau, ummahatul mukminin, para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan sunnah serta bimbingan keteladanan beliau hingga akhir zaman nanti. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagai seorang muslim kita menyadari bersama bahwa salah satu di antara kewajiban kita adalah melaksanakan salat. Salat 5 waktu yang merupakan kewajiban 1 hari 1 malam. Dari perjalanan setiap waktu salat tersebut terdiri dari 2 atau 3 atau 4 rakaat. Ternyata di setiap rakaat salat kita ada satu yang unik menjadi bagian dari rukun sahnya salat kita tersebut, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Perlu kita ketahui bahwa seluruh bagian salat dari awal hingga akhir adalah zikir seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa memohon, bermunajat, mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentu saja juga menjadi bagian dari zikir. Jadi salat itu dari awalnya hingga akhirnya adalah upaya seorang hamba menguatkan hubungan baik antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendekatkan diri kepadanya
dalam permintaan doa-doa. Di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku membagi salat antara diriku dengan hambaku, kata Allah, menjadi dua bagian. Wali 'abdi ma sa'al, dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini menegaskan bahwa salat itu secara umum menjadi dua bagian. Sebagiannya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya akan tertuju kepada hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamidani 'abdi. Allah berfirman, sesungguhnya hambaku memuji. Ini pujian tertuju kepada Allah. Dipanjatkan oleh seorang hamba tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hamba tersebut memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Kemudian Allah melanjutkan dalam hadis qudsi ini, Allah berfirman, wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah azza wa jalla athna alayya 'abdi. Apabila seorang hamba selanjutnya membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman menyambutnya, hambaku menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, apabila seorang hamba melanjutkan bacaan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menyambut majjadani 'abdi, hambaku mengagungkan. Subhanallah. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, pujian kepada Allah tertuju kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, sanjungan tertuju kepada Allah. Maliki yaumiddin, pengagungan juga tertuju kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila seorang hamba membaca iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyambutnya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini terbagi untukku dan untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Jadi bacaan iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, ini tertuju kepada Allah. Ikrar, pengakuan, kehinaan, penghambaan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Ini tertuju kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini juga tertuju kepada Allah, tetapi feedbacknya akan kembali kepada hamba. Kami memohon pertolongan Engkau, ya Allah. Ada permintaan yang diajukan. Ada prolog yang dikemukakan. Kemudian Allah berfirman, wali abdi ma sa'al. Karena ini tertuju kepada hambaku, maka hambaku akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Apabila seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim hingga waladdallin, maka Allah menyambut hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini milik hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Subhanallah.
Hadits qudsi ini sahih, valid periwayatannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi Muhammad SAW tentang firman-firman Allah dalam hadits qudsi ini. Yang hendak kita garis bawahi adalah bagian di akhir hadis ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, bacaan hamba dalam salatnya, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Allah berfirman menyatakan ini untuk hambaku. Karena seorang hamba ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, dia sedang meminta sesuatu. Minta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Maka Allah akan menyambut bacaan hamba tersebut, akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berfirman kepadanya, ini untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Maka hendaklah tatkala kita salat, di setiap rakaat kita, terutama tatkala membaca surat Al-Fatihah yang merupakan salah satu syarat keabsahan rukun salat, hendaklah kita menghayati apa yang kita baca. Tidak hanya gerakan bibir yang mengeluarkan suara, bukan hanya qomat kamit tanpa makna. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keseriusan menyatakan bahwa salat itu terbagi untuk hambaku dan untuk aku, Allah Subhanahu wa taala. Dan di bagian yang murni untuk hamba Allah adalah ucapan ihdinas siratal mustaqim. Ungkapan permohonan doa, ya Allah berikan kami hidayah menuju jalan yang lurus. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 186 di serangkaian ayat tentang siam Ramadan 183 dan seterusnya, boleh dilihat pada ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 186 surat Al-Baqarah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, kabarkan kepada mereka bahwa aku dekat. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Apa buktinya bahwa Allah dekat dengan hambanya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah berfirman, aku mengabulkan doa permohonan hambaku saat ia berdoa kepadaku. Allahu Akbar. Ini hukum asal doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan bahwa bukti kedekatan Allah dengan hambanya, meski Allah berada di ketinggian arsy-Nya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Maha dekat karena Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar semua permohonan hamba. Allah menunjukkan kedekatan dengan hambanya melalui terkabulkannya doa. Demikian pula Allah tegaskan dalam ayat yang lain. Teman-teman bisa mencatat terlebih dahulu, nanti cross check di dalam mushaf Al-Qur'an. Firman Allah dalam surat Ghafir. Dalam surat Ghafir ayat 60. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Allah berfirman, "Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian." Juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, garansi bahwa doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya hamba-hamba yang sombong, angkuh, tidak memohon kepadaku, kata Allah, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa terbaik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa memohon hidayah. Doa memohon hidayah berada di atas jalan yang lurus. Bukan sembarang jalan ini. Jalan inilah yang akan menghantarkan kita menuju surga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melewati jalan tersebut sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sampai dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam surga. Karenanya Allah jelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat bagi mereka. Bukan jalan hamba-hamba yang Engkau murkai mereka. Bukan pula jalan hamba-hamba yang tersimpang dan tersesat arahnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu ungkapan syukur para penghuni surga kelak adalah mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi di dalam surat Al-A'raf ayat 43, teman-teman bisa catat terlebih dahulu, surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimanakah penghuni surga. Dicabut dari dada-dada mereka kebencian, kedengkian, kedongkolan, dicabut. Sehingga mereka bersama para penghuni surga yang lainnya merasakan kenyamanan saja, kenikmatan saja, murni. Mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, mengalir di hadapan mereka surga-surga. Kemudian mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah seperti ini. Sampai di sini. Dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala sajalah para penghuni surga bisa masuk ke dalam surga. Maka berdoa memohon hidayah itu besar. Memiliki arti yang penting pada kehidupan seorang hamba. Karena hidayah akan menjadikan seorang hamba mengetahui mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang benar, mana yang keliru, mana yang dicintai oleh Allah, mana yang dimurkai oleh Allah, mana yang akan menghantarkan mereka ke surga Allah, dan mana yang akan menyeret mereka ke dalam ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Berdoa. Hayati makna ihdinas siratal mustaqim, bahwa kita mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan as-sirat, jalan al-mustaqim. Seseorang mungkin bertanya, Ustaz, saya sudah muslim, saya sudah salat 5 waktu dalam 1 hari, saya sudah jadi orang yang baik. Kenapa saya harus minta lagi hidayah? Subhanallah. Seseorang sudah muslim, sudah alhamdulillah jalankan salat 5 waktu misalnya, sudah berusaha untuk menjalankan hukum-hukum Islam, kenapa di dalam rakaat salatnya masih saja dia meminta ihdinas siratal mustaqim? Jawabannya adalah karena makna ihdinas siratal mustaqim bukan hanya permintaan petunjuk hidayah bagi yang belum mendapatkannya. Makna ihdinas siratal mustaqim mencakup 1, permohonan seorang hamba kepada Allah jika belum dapat hidayah, maka agar diberikan hidayah. Yang kedua, makna ihdinas siratal mustaqim adalah apabila seseorang sudah mendapatkan hidayah, maka meminta kepada Allah agar kukuh dan teguh di atas hidayah. Yang ketiga, makna ihdinas siratal mustaqim adalah apabila saya sudah dapat hidayah, saya sudah kokoh dan teguh di atas hidayah, boleh jadi ada hal-hal yang terluput
dalam perjalanan hidup saya, maka permohonan ihdinas siratal mustaqim agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan keterluputan tersebut. Dibukakan semua pintu-pintu kebaikan yang akan menjadikan saya konsisten di atas as-siratal mustaqim. Maka seorang hamba harus terus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa yang sudah kita dapatkan, hidayah Islam, hidayah iman, dapat kita teguhkan di dalam diri kita. Dan semua pintu-pintu kebaikan yang barangkali belum kita ketahui atau yang belum sempurna kita kerjakan, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui permintaan ihdinas siratal mustaqim. Kita teguh di atas jalan yang lurus. Karena kita tidak bisa menjamin diri kita terus berada di atas petunjuk yang lurus. Tidak ada jaminan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan juga oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik adalah pelayan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani Nabi selama lebih dari 10 tahun. Keduanya mempersaksikan bahwa doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Ini Nabi loh yang minta. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pasti dijamin lurus langkah dan perbuatannya. Beliau maksum, tidak tercatat melakukan dosa dan dibiarkan oleh Allah. Setiap kali ada kekeliruan, potensi kekeliruan beliau lakukan, beliau diluruskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada syariat ini, di dalam syariat Islam yang mulia ini, tidak ada sesuatu pun yang keliru. Karena bahkan tatkala Nabi SAW lalai terhadap sesuatu, keliru sesuatu, langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi SAW maksum. Yang pasti tempatnya adalah surga, bahkan surga untuk pertama kali akan dibukakan untuk beliau. Bahkan beliaulah yang akan pertama kali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajukan syafaat. Manusia yang mulia, pilihan Allah Subhanahu wa taala yang paling baik di antara semua nabi dan rasul. Tapi ternyata doa terbanyak beliau adalah meminta keteguhan hati di atas petunjuk agama ini. Karena boleh jadi kita terseret oleh hawa nafsu, terkuasai oleh syahwat, terkuasai, terwarnai oleh lingkungan misalnya, atau oleh tradisi tertentu yang kurang baik misalnya. Maka kita minta keteguhan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus adalah jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Ustaz, saya tidak tahu, nabi sudah tidak ada, kaum salihin samar buat saya, para syuhada juga saya tidak bisa memastikan. Lalu bagaimana saya tahu bahwa petunjuk yang saya ikuti adalah petunjuk kebenaran? Jawabannya adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya tahu bahwa Al-Quran pasti menunjukkan sesuatu yang lurus? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, mensifati Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-9. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini jelas.
Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberikan hidayah, petunjuk. Petunjuk apa? Lillati hiya aqwam. Menuju yang paling lurus. Bukan sekedar menuju yang lurus, tapi yang paling lurus. Jika ada yang diklaim bahwa ini juga lurus, ini juga lurus, ini juga lurus, tapi mungkin ada kebengkokan di sana sini yang tidak diketahui, maka Allah Subhanahu wa taala jaminkan buat kita bahwa Al-Qur'an pasti memberikan petunjuk hidayah yang lurus, yang paling lurus. Dan Al-Qur'an memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin yang di atas petunjuk lurus mereka beriman, di atas petunjuk lurus mereka beramal salih, bahwa mereka kelak akan mendapatkan pahala yang besar berupa surga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka meminta petunjuk hidayah yang lurus menjadi sesuatu yang wajib kita hayati kapanpun kita baca. Perlu kita ketahui bahwa hidayah itu secara umum terbagi menjadi dua. Hidayah terklasifikasi secara umum menjadi dua. Yang pertama adalah petunjuk hidayah yang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada yang lain. Inilah yang disebut dengan hidayatut taufiq. Hidayah berupa taufik adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun selain Allah yang masuk kepada ranah ini. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 56. Ayat ini berkaitan dengan kisah yang barangkali juga sudah sangat sering kita dengar ya. Kita tahu bahwa Nabi SAW sejak kecil ditinggal oleh kedua orang tuanya, wafat. Kemudian diasuh sebentar oleh kakek beliau, kemudian wafat. Kakeknya wafat. Kemudian diasuh oleh Abu Talib. Sejak Nabi masih kecil. Terus sampai Nabi berusia 40 tahun dan diangkat menjadi Nabi, Rasul, utusan Allah. Abu Talib masih mendampingi. Kecintaan Nabi SAW kepada Abu Talib layaknya kecintaan seorang anak kepada pamannya, kepada orang tuanya, kepada ayahnya sendiri. Sebagaimana sebaliknya kecintaan Abu Talib kepada keponakannya Muhammad SAW seperti kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Usia Abu Talib terus berlanjut. Di dalam beberapa bait syair disebutkan bahwa Abu Talib pernah berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Falaulal masabata falaulal malamata aw masabbata qaumin lawajadtani samhan bidzalika mubina." Sungguh aku benar-benar tahu bahwa agama yang dibawa oleh keponakanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang paling benar. Kalau bukan karena egosentris, aku malu masuk ke dalam agama Muhammad. Kalau bukan karena itu, kalau bukan karena gengsiku, maluku, jika aku masuk ke dalam agama Muhammad, beriman bahwa keponakanku adalah utusan Allah, aku malu itu. Kalau bukan karena malu itu, engkau akan dapatkan aku menjadi orang yang membuka dada, menjadikan Islam sebagai agama. Ini ikrar Abu Talib dalam bait-bait syair. Ada potensi-potensi petunjuk hidayah di sana. Tapi Islam bukan hanya sekedar percaya. Islam bukan hanya sekedar yakin. Tapi Islam, iman diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dalam cerminan amalan anggota badan. Maka di saat Abu Talib, paman Nabi SAW berada di atas kasur sakit kritisnya, Nabi SAW datang. Dengan penuh ketulusan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh harap kepada Allah.
Semoga Allah memberikan hidayah taufik, tergerak bibir Abu Talib untuk mengikrarkan apa yang pernah beliau proklamirkan dalam bait-bait syairnya. Sebutkan la ilaha illallah, ucapkan kalimat tauhid. Maka Nabi berkata kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan mintakan syafaat bagi engkau kelak di hadapan Allah di hari kiamat. Ternyata di sisi lain, di sisi kasur Abu Talib yang lain, ada Abu Jahal. Gembongnya kemusyrikan waktu itu. Dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maka keduanya mengajak Abu Talib dengan pengaruh negatif. Abu Talib, kamu ingin membenci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib. Kita tahu bahwa kaum jahiliyah, mereka beriman bahwa Allah adalah pencipta, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tetapi mereka beribadah juga kepada selain Allah. Maka ini kesyirikan. Harusnya konsekuensi dari keimanan kita terhadap keesaan ketuhanan Allah adalah menjadikan Allah juga esa dalam hal sesembahan. Allah saja yang disembah. Tapi mereka tidak. Bahkan ada 360 berhala kurang lebih tergantung di dinding Ka'bah disembah oleh segenap kaum kafir Quraisy di zaman jahiliyah itu. Maka Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW mengajak pamannya Abu Talib untuk mengikrarkan kalimat tauhid, Abu Jahal tidak bisa terima. Abu Talib, kamu mau membenci agama kakek moyangmu Abdul Muttalib dengan mengucapkan kalimat tersebut. Nabi SAW tidak ribut bersama Abu Jahal. Nabi lagi mengajak pamannya Abu Talib dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hikmah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang akan aku mintakan syafaat bagi engkau di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Terus perang pengaruh terjadi, positif, negatif, ajakan bertauhid, ajakan syirik. Sampai pada akhirnya Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan belum mengikrarkan keimanan, keislamannya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha la yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada yang engkau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memberikan hidayah taufik tersebut kepada yang Allah kehendaki. Subhanallah. Kurang dekat apa Nabi bersama Abu Talib sebagai pamannya? Kurang tulus seperti apa Nabi dalam berdakwah mengajak keimanan kepada pamannya? Kurang sabar seperti apa Nabi? Kurang hikmah bijaksana seperti apa beliau? Tapi ternyata hidayah taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis hidayah yang kedua adalah hidayatul irsyad. Memberikan petunjuk hidayah berupa tuntunan atau bimbingan, arahan atau nasihat. Ini juga disebut dalam bahasa Arab hidayah. Hidayah dengan makna petunjuk bimbingan. Petunjuk arahan. Dan ini bisa dilakukan oleh manusia kepada sesama manusia yang lain. Adapun hidayah yang berarti taufik, maka merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, petunjuk, bimbingan, tuntunan, arahan, nasihat dan semisalnya, maka ini bisa dilakukan oleh seorang manusia terhadap sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 52. Dalam surat Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa memberikan petunjuk hidayah menuju jalan yang lurus." Padahal tadi ayat 56 dalam surat Al-Qasas Allah menyebutkan
Engkau wahai Muhammad sungguh tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah yang Allah kehendaki. Tapi ternyata di ayat berbeda, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah menegaskan, sungguh engkau wahai Muhammad bisa memberikan hidayah petunjuk menuju jalan yang lurus. Di sana dikatakan tidak dapat, di sini dikatakan dapat. Diketahuilah bahwa ternyata hidayah yang dimaksud pada ayat 56 surat Al-Qasas berbeda dengan yang Allah firmankan dalam ayat 52 surat Asy-Syura. Karena maksud dari hidayah pada surat Asy-Syura ayat 52 adalah petunjuk hidayah berupa tuntunan, bimbingan. Dan itu bisa dilakukan. Seorang ayah menuntun anaknya, seorang suami menuntun istrinya, seorang guru menuntun muridnya, seorang pimpinan menuntun anak buahnya, ya, pegawainya, seorang penguasa menuntun masyarakatnya, dan begitu seterusnya. Bisa. Adapun hidayah yang berupa taufik, maka tidak dimiliki kecuali oleh Allah. Makanya kita bilang wabillahi taufiq wal hidayah. Hanya di tangan Allah lah taufik dan hidayah. Dan yang perlu kita ingat bahwa hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang Allah kehendaki. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menyesatkan langkah jalannya. Sebaliknya, barang siapa yang telah disesatkan arahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpangkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk lurus kepadanya. Dan ini banyak sekali disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Boleh dicatat terlebih dahulu, nanti bisa dilihat. Atau kalau dekat dengan mushaf Al-Qur'an, langsung dibuka letak posisi ayatnya. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, Az-Zumar. Dalam surat Az-Zumar ayat 23. Dalam surat Az-Zumar ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had." Demikianlah petunjuk hidayah dari Allah, hidayah taufik. Demikianlah, itulah petunjuk hidayah dari Allah. Itulah jalan petunjuk hidayah dari Allah yang Allah akan tunjukkan dengan hidayah tersebut bagi yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang disimpangkan jalannya oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menjadi petunjuk baginya. Kalau ada seorang hamba sudah disimpangkan jalannya oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu mengembalikannya berjalan di atas jalan yang lurus. Inilah pentingnya kita selalu meminta hidayah kepada Allah. Baik meminta hidayah karena kita belum mendapatkannya, atau kita meminta teguh di atas hidayah setelah kita mendapatkannya, serta sempurna dan terbuka semua pintu kebaikan di atas hidayah tersebut. Kita minta. Maka hayati dalam bacaan salat kita, ihdinas siratal mustaqim, kita sedang meminta kepada Allah. Dan Allah telah berfirman, wali abdi masa hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Jadi jangan sekedar komat kamit sementara kita tidak tahu apa yang sebetulnya sedang kita baca. Kita tidak sadari apa yang sebetulnya sedang kita minta. Hayati ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk yang lurus. Minta keteguhan di atas petunjuk yang lurus. Karena barang siapa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang dapat meluruskan jalan langkahnya. Ayat yang lain, Allah firmankan pada surat Al-An'am. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk sesat, maka Allah akan menyesatkannya. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk, maka Allah akan tunjukkan dia siratal mustaqim. Masya Allah.
Kalau kita bandingkan kisah Abu Talib, paman Nabi SAW tadi, dengan kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang datang dari negeri Persia bertahun-tahun lamanya. Beliau dari Persia, kemudian tertarik dengan agama Ahlul Kitab, kaum Nasara waktu itu yang masih ada. Pada saat di atas muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala sudah membenci semua yang ada di muka bumi karena kesyirikan yang mereka lakukan. Innallaha maqata 'ala ahlil ardi arabahum wa ajamahum. Allah benci kepada penghuni bumi baik yang kalangan Arab ataupun selain Arab. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali yang tersisa sedikit dari penganut ahlul kitab. Yang kemudian Salman Al-Farisi dipertemukan dengan sebagian mereka masih ketika berada di Persia. Kemudian beliau meminta ditunjukkan kepada siapa beliau akan belajar tentang kebenaran agama menuju Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pergi ke Syam. Dari Syam beliau diarahkan menuju Irak. Dari Irak beliau menuju Nasibin, tengah-tengah antara Irak dengan Syam. Kemudian dari situ beliau menuju Turki, dari Turki kemudian menuju Madinah sampai pada akhirnya berjumpa dengan Nabi SAW. Numpang sana, numpang sini, ya. Bekerja sampai akhirnya punya seekor kambing, kemudian punya sapi, beberapa ekor kambing, beberapa ekor sapi. Kemudian akhirnya beliau ditipu, ya, dizalimi oleh sekelompok orang Arab yang menjual beliau sebagai layaknya budak, diperjualbelikan antara kaum Yahudi di negeri Arab waktu itu. Sampai pada akhirnya Nabi SAW berjumpa dengan Salman, Allah mempertemukan Salman dengan Nabi SAW di Madinah. Perjalanan panjang tanpa ada satupun yang menunjukkan Nabi. Hanya ada informasi dari sebagian ahlul kitab bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang nabi yang keluar di negeri Arab, kemudian ia akan berhijrah di tempat yang terletak di antara dua harrah, dua dataran gersang berupa batu hitam yang cadas, dan di tengah-tengahnya terdapat kebun-kebun kurma. Itulah kota Madinah. Sehingga Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, ka'annallaha yaqul, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuridu Salman wa innaka turidu Abu Talib. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad SAW seakan-akan mengharapkan hidayah diberikan kepada Abu Talib, sementara Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Salman. Kemudian firman yang lain, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 178. Allah berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun." Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, hidayah taufik, maka dialah yang mendapatkan petunjuk hidayah itu. Tapi barang siapa disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah hamba-hamba yang merugi. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah ini mahal harganya. Dan jangan bilang bahwa kita pede, kita pasti akan meninggal dunia di atas Islam, di atas iman, di atas hidayah yang lurus. Belum tentu, karena tidak ada yang menjamin. Bahkan dahsyatnya ketergelinciran fitnah, dosa, hawa nafsu, syahwat, syubhat di zaman seperti sekarang ini membuat kita semakin takut. Dan Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Jadi ada beberapa jalur hadis. Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Bergegaslah kalian untuk beramal sebelum datang masa bertubi-tubinya fitnah-fitnah. Ombak-ombak ketergelinciran dalam dosa, syubhat, syahwat, hawa nafsu, dan seterusnya. Bergegaslah untuk beramal. Tidak ada yang menjamin kita untuk terus teguh dan tegar di atas hidayah. Tidak ada.
Terus beramal, terus beramal, terus beramal. Bergegaslah kalian untuk beramal sebelum datang bertubi-tubinya fitnah. Kaqita'il lailil muzlim. Kondisinya itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Semakin larut, semakin gelap mencekam. Kemudian Nabi gambarkan lebih lanjut, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari seseorang masih menjadi mukmin beriman, tapi di sore hari belum 24 jam. Di sore hari dia telah berubah menjadi seorang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di sore hari dia masih mukmin, belum 24 jam di keesokan pagi dia sudah menjadi seorang yang kafir. Belum 24 jam keadaan berbalik 180 derajat, yang semula berada di atas hidayah, kemudian berada di atas riwayah, kesesatan. Ngeri. Dan Nabi SAW bersabda demikian untuk mewaspadakan umatnya agar tidak menggampangkan bahwa saya sudah baik, saya sudah aman, saya sudah seorang muslim, ya sudah. Tidak ada yang menjamin. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sebabnya kenapa banyak orang yang pagi masih mukmin, sore sudah jadi kafir. Sore masih mukmin, besok pagi sudah kafir. Kenapa begitu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk secuil kenikmatan dunia. La ilaha illallah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau keteguhan di atas agama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Sebagaimana juga doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau simpangkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Dan anugerahkan kepada kami dari sisi Engkau kasih sayang. Sesungguhnya Engkau Maha memberi anugerah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk teguh di atas petunjuk hidayah yang lurus. Dan agar kita selalu dekat dengan lingkungan yang memberikan kita hidayah bimbingan, hidayah nasihat, petunjuk, tuntunan agama yang lurus. Hadir di majelis ilmu, meminta nasihat dari para ahli ilmu, membaca buku-buku ilmu yang bersumber dari kebenaran Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya banyak sekali doa yang diajarkan oleh Islam untuk kita baca, meminta hidayah, meminta taufik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'alukal huda, wat tuqa, wal afaf, wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau petunjuk hidayah, huda. Ini yang pertama diminta. Wat-tuqa, dan ketakwaan. Ya Allah, aku minta ketakwaan. Wal afaf, minta sifat menerima apapun yang diberi oleh Allah sehingga tidak meminta-minta. Menjaga kehormatan diri. Wal ghina, meminta kekayaan, bukan kekayaan harta benda tetapi kekayaan di dalam hati. Sehingga merasa cukup, pandai bersyukur dengan apapun, sesedikit apapun, sekecil apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Doa yang lain, Allahumma hdina fiman hadait. Kalau kita doa kunut ya. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Dan seterusnya. Minta petunjuk hidayah. Demikian pula kita berdoa, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan aku hidayah dan luruskan langkahku. Akui bahwa hidayah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang memberikan hidayah kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang tidak hanya sekedar melewati kehidupan ini sekedar ya sudah putaran siang dan malam. Waktu yang berlalu begitu saja. Habis di jalan, habis dengan hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Hanya sekedar menjadi siklus waktu yang berlalu begitu saja. Jangan.
Kita ingin hidayah yang kita sudah dapatkan ini dapat menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Agar kelak ketika sudah menjadi penghuni surga, kita akan berkata alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah sehingga kami sampai berada di sini. Kalau bukan hidayah Allah kepada kami, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk jalan yang lurus sehingga kami dapat di sini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hayati permintaan hidayah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk hidayah menuju jalan yang lurus. Petunjuk hidayah yang lurus itu ada di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana tadi disampaikan dalam surat Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada yang paling lurus. Dan Nabi SAW memberikan petunjuk kepada umatnya menuju jalan yang lurus tersebut. Maka pegang teguh tuntunan Rasul SAW. Terimalah ajakan siapapun yang mengajak kita untuk mengikuti tuntunan Rasul SAW. Luar dan dalam, secara umum dan terperinci. Ikuti tuntunan Rasul. Apa yang Rasul tuntunkan, ikuti. Apa yang Rasul contohkan, ikuti. Adapun selain Rasul memberikan contoh, apalagi manusia biasa yang tidak ada jaminan maksum dari Allah Subhanahu wa taala, bisa benar, bisa keliru. Karenanya Imam Malik rahimahullah, guru Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Kullu qaulin yuqbal wa yurad illa sahibu hadzal qabr." Setiap pendapat, setiap ucapan bisa diterima kalau benar, tapi juga bisa ditolak kalau keliru. Kecuali pendapat, kecuali petunjuk, bimbingan, arahan yang sudah dikuburkan ini, yaitu Rasulullah SAW. Karena Imam Malik waktu itu adalah Imam Daril Hijrah, mufti yang ada di kota Madinah. Beliau menyampaikan hadis-hadis di dalam Masjid Nabawi di samping kuburan Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita punya satu komitmen ya, untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hukum asal doa itu diterima oleh Allah. Specifically adalah doa yang kita baca di setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah menuju jalan yang lurus. Kita sudah banyak masalah. Masalah dengan pasangan hidup kita, suami atau istri kita, masalah dengan anak-anak kita, mungkin masalah dengan orang tua dan keluarga kita, mungkin masalah dengan pekerjaan kita, dengan rekan sejawat di kantor, dengan tetangga misalnya, dengan setiap orang yang kita temui di perjalanan aktivitas kita. Kita tidak tahu apakah ucapan kita benar atau keliru. Kita tidak tahu bahwa apakah sikap, statement, dan perbuatan kita benar atau keliru. Kecuali kalau kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya adalah kita berilmu, tahu mana yang harus kita lakukan karena ini diperintahkan oleh Allah, tahu mana yang harus dijauhi karena itu adalah larangan dari Allah, tahu mana yang harus kita indahkan karena itu petunjuk Rasulullah SAW, tahu mana yang harus saya jauhi karena itu adalah kemurkaan Allah dan Rasulnya SAW. Ini semua berkonsekuensi belajar. Maka saya sangat mengapresiasi teman-teman sekalian yang ada di PT Wika Realty dan di mana saja berada. Ya. Untuk kita semua bersemangat. Bersemangat untuk segala sesuatu yang bermanfaat buat kita di dunia, apalagi bermanfaat buat kita di akhirat. Terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk yang lurus agar hidayah yang kita dapatkan selalu menunjukkan kita jalan yang lurus. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Kajian singkat di kesempatan sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, sekiranya ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya langsung ataupun lewat chat, kami persilahkan. Ustadz, ini ada pertanyaan dari
jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa penyebab seseorang tidak mendapatkan hidayah Allah? Apakah hal tersebut sudah ditakdirkan, Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Segala sesuatu yang terjadi berarti sudah ditetapkan dalam garis takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang terjadi, kita tahu bahwa itu takdir Allah. Tapi kita tidak tahu apa garisan takdir Allah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Yang sudah terjadi itu pasti takdir Allah. Yang belum terjadi, karena belum terjadi maka kita tidak tahu. Terhadap yang belum terjadi, maka kita berdoa. Kalau seseorang berdoa, terus berdoa, belum juga mendapatkan dikabulkannya doa, boleh jadi sebabnya adalah bahwa doa tersebut terhalangi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penghalang terkabulnya doa adalah seseorang makan atau minum atau berpakaian dari yang haram. Kemaksiatan dapat menghalangi terkabulnya doa. Kezaliman kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala bisa menghalangi terkabulnya doa. Ya. Prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa mungkin Allah bisa mengabulkan permintaan saya yang mustahil? Dia ragu bahwa Allah Maha mampu untuk mengabulkan apapun, bahkan yang tidak dia minta sekalipun. Atau seseorang mungkin tergesa-gesa, pengennya sekarang berdoa, sekarang juga dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan, ya udah nggak usah doa lagi. Sikap seperti ini justru akan menghalangi terkabulnya doa. Kalau seseorang sudah berdoa untuk bisa mendapatkan petunjuk hidayah, dia juga belum mendapatkan hidayah, maka boleh jadi karena doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang tadi disebutkan. Tapi singkirkan prasangka buruk kepada Allah. Minta lagi. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Boleh dilihat. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Hamba-hamba yang bersungguh-sungguh menuju kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Maka kesungguhan itu dibutuhkan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kesungguhan, ingin tahu apa yang sebetulnya benar-benar dihalalkan oleh Allah, apa yang sebetulnya dianggap benar oleh Allah, dia ingin tahu, dia gali, dia cari tahu. Dia bertanya, dia duduk di majelis ilmu, dia membaca, dia bertanya, dia mencari ilmu. Maka dengan kesungguhan tersebut Allah akan berikan hidayah kepadanya. Rata-rata orang itu mendapatkan hidayah setelah ada upaya, entah sesuatu yang kecil, kemudian dia upayakan, ada kesungguhan baginya untuk meraih sesuatu yang baik, maka Allah akan bukakan jalan. Karenanya Nabi SAW bersabda, وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan, pasti Allah akan berikan kebaikan. Sebaliknya, barang siapa bersungguh-sungguh untuk menjauh dari satu keburukan, Allah akan lindungi ia dari keburukan. Jadi ada kesungguhan. Ada kesungguhan, ada ketulusan hati, ada kepasrahan, minta kepada Allah diberikan petunjuk yang lurus. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk yang lurus tersebut. Demikian wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana sikap kita kepada seseorang yang rajin ibadah, tapi sikap dan tingkah lakunya tidak sesuai sunnah? Iya. Semangat ibadah saja tidak cukup. Ya, semangat ibadah saja tidak cukup. Banyaknya ibadah saja belum cukup. Harus ada kesesuaian dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tuntunan yang komprehensif, yang utuh, sempurna, adalah yang menjaga stabilitas hubungan baik seorang hamba dengan Allah, dan juga stabilitas hubungan baik antara seorang hamba dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang luar biasa ibadahnya. Siang dia berpuasa, malam dia tahajud.
tapi dia mengganggu tetangganya dengan lisannya. Mungkin suka mengejek, mungkin suka menggunjing, dan lain sebagainya. Maka ditanyakan oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, ada seseorang yang demikian dan demikian. Maka kata Nabi SAW, huya finnar. Dia akan terancam masuk neraka. Ya. Artinya kebaikan bersifat individual antara dirinya dengan Allah saja tidak cukup. Harus diperindah dengan hubungan baik antara dirinya dengan sesama manusia. Dan semua itu menjadi satu kesatuan tuntunan Islam yang komprehensif tadi. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin." Wahai hamba-hamba yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah secara menyeluruh, secara komprehensif, keseluruhan. Dan jangan kalian ikuti bisikan langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan Islam secara menyeluruh. Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada seseorang yang baik hubungan dirinya dengan Allah, tapi kurang baik hubungan dirinya dengan sesama makhluk Allah, tugas kita bukan menjustifikasi orang tersebut, bukan. Karena belum tentu kita lebih baik daripada dia. Tidak boleh kita menjustifikasi. Boleh jadi kita merasa bahwa kita lebih baik karena kita hubungan dengan sesama manusia baik. Tapi ternyata hubungan kita dengan Allah buruk. Maka ini juga tidak lebih baik dari yang tadi. Tugas kita bukan menjustifikasi. Tugas kita adalah berbagi kebaikan. Saling mengingatkan. Ya. Saling berbagi teguran. Nasihat yang baik. Yang hikmah. Yang teduh. Di pendengaran yang sejuk di hati. Sehingga dengan demikian akan terlengkapi. Ya. Yang satu terlengkapi hubungan baik dirinya dengan sesama manusia menjadi bagus. Yang satu lagi terlengkapi menjadi hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala juga bagus. Jadi tugas kita adalah mengingatkan. Tugas kita adalah memberikan nasihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Demikian wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana caranya mempertahankan hidayah Ustadz? Jazakallah khair. Wa jazakumullahu khairan. Iya, seperti tadi dijelaskan bahwa mempertahankan hidayah, cara yang pertama adalah dengan senantiasa memintanya kepada Allah. Karena di antara makna ihdinas siratal mustaqim adalah agar kita teguh di atas hidayah. Dan karena hidayah itu tempatnya di kalbu, bermuara di kalbu. Maka Nabi SAW doa paling banyak yang beliau panjatkan adalah, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas petunjuk hidayah agamamu. Yang pertama. Yang kedua, agar kita teguh di atas hidayah, konsisten istiqomah di atas hidayah adalah mencari lingkungan yang baik. Cari lingkungan yang baik. Mulai dari lingkungan lingkup kecil seperti keluarga. Seorang laki-laki mencari istri yang salihah, seorang wanita mencari suami yang saleh. Sepasang suami istri salih-salihah membentuk keluarga dengan tuntunan yang saleh, tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam rumah tangga mereka. Kemudian cari teman-teman dekat, para sahabat, lingkungan, teman bicara, teman aktivitas keseharian yang saleh. Karena teman-teman saleh itulah yang akan menjaga kita bertahan di atas hidayah. Kemudian yang ketiga, jangan surut semangat belajar ilmu agama. Karena ilmu agama adalah pupuk bagi hidayah. Ilmu agama adalah pupuk pengairan yang dibutuhkan oleh kalbu kita agar kalbu kita lestari dengan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar. Belajar lagi. Belajar terus. Hadiri majelis ilmu walaupun online seperti ini. Ikuti kajian ilmiah, catat, pahami,
hayati dan amalkan. Atau mungkin kalau bukan di majelis ilmu seperti ini yang dihadiri secara virtual, kita bisa misalnya saat berkendaraan atau sedang santai di rumah, kita buka satu aplikasi yang memperdengarkan tuntunan ilmu di majelis ilmu, seorang ahli ilmu menjelaskan tentang ayat Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW, tentang sejarah para sahabat dan seterusnya. Belajar ilmu agama. Kalau kita tidak tahu sesuatu, padahal sesuatu itu akan kita ucapkan, akan kita yakini, atau akan kita amalkan, kita tanya kepada ahli ilmu. Tanya kepada seorang ustadz yang memiliki kompetensi ilmu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Konsistensi kita di atas ilmu akan menjaga konsistensi kita di atas hidayah yang lurus. Kemudian yang keempat, agar kita bertahan di atas hidayah adalah ingat kematian. Belum tentu usia kita panjang 70 tahun, 80 tahun. Boleh jadi malam ini adalah malam terakhir hidup kita. Atau esok hari, lusa, adalah 2 hari terakhir perjalanan hayat kita. Kita tidak tahu. Maka dengan mengingat kematian, semoga kita bertahan. Jangan keluar kita dari petunjuk hidayah ini. Kalau kita keluar sekarang, mungkin besok kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Balik lagi. Bertahan lagi di atas hidayah, bertahan lagi di atas hidayah. Dan ini didukung oleh hal-hal tadi, berdoa, mencari lingkungan yang baik, bertahan di atas ilmu. Sehingga dengan demikian insya Allah kita bisa lebih bertahan di atas hidayah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara untuk memohon hidayah untuk orang tua kita Ustaz yang masih belum mendapatkan hidayahnya? Apakah hanya cukup berdoa saja atau gimana Ustaz? Jazakallah khair. Wa jazakumullahu khair. Berdoa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita, atau mungkin untuk pasangan hidup kita, atau mungkin untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudari kandung kita, minta. Bagaimana doanya Ustadz? Kalau kita tidak mampu berbahasa Arab, sebagaimana contoh Nabi SAW dalam doanya, maka silahkan dengan bahasa sendiri, dengan bahasa Indonesia misalnya. Saya jadi teringat sebuah kisah yang dialami oleh sahabat mulia Abu Hurairah. Nama ini cukup familiar buat kita, karena seringkali ada hadis disebutkan ternyata ini dibawakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah masuk Islamnya lebih kurang tahun 7 Hijriyah, yang berarti pertemuan beliau dengan Nabi SAW, perguruan beliau dengan Nabi SAW hanya sekitar 3 atau 4 tahun saja. Waktu Abu Hurairah sudah masuk Islam, beliau belajar terus, bahkan beliau menjadi ahlus suffah. Ya. Beliau diizinkan untuk tinggal bersama beberapa ahlus suffah yang lain yang disediakan di bagian belakang Masjid Nabawi. Mereka adalah rata-rata orang yang fakir atau tidak memiliki kerabat di kota Madinah. Maka mereka tinggal di sana untuk kemudian lebih mudah mendulang ilmu dari Nabi SAW setiap waktu. Setelah Abu Hurairah masuk Islam, ya, ternyata ibunda beliau itu masih belum masuk Islam. Ibunda beliau itu bahkan masih musyrikah, masih beragama menyembah berhala. Maka setiap ada kesempatan, ada waktu, Abu Hurairah datang menjumpai ibunya untuk mengajak beliau masuk Islam. Tapi setiap kali usaha itu dilakukan, setiap itu pula Abu Hurairah mendapatkan bahwa ibunya mencaci maki dirinya. Mencaci maki Abu Hurairah, putranya sendiri. Kamu itu ikutan gila ketika ikut bersama Muhammad, kamu begini, kamu begitu. Tapi Abu Hurairah tidak ambil pusing, sabar. Cari lagi momennya, ikhlaskan kembali niatnya, pilih diksi kata-katanya yang santun, yang lembut, yang bersahaja di hadapan orang tua, santun, dengan penuh keikhlasan, mencari hal-hal yang menjadi simpatik bagi orang tua kita, disampaikan lagi. Abu Hurairah sampaikan lagi 2 kali, 3, terus. Entah berapa kali beliau berupaya untuk mengajak ibunya masuk Islam, tapi sebanyak itu pula ibunya selalu mencaci maki Abu Hurairah. Suatu ketika, ibunya ini bukan hanya mencaci Abu Hurairah, putranya sendiri, tapi juga mencaci maki Nabi Muhammad SAW, dan ini yang membuat Abu Hurairah, putranya, sangat bersedih.
Ya Allah, kalau seandainya ibuku hanya mencaci diriku, aku tidak ada masalah. Kalau mencaci manusia terbaik, utusan Allah, Nabi Muhammad SAW, maka itu membuat Abu Hurairah sangat bersedih. Sehingga Abu Hurairah datang menjumpai Nabi SAW. Beliau menceritakan apa yang baru saja terjadi. Rasul demikian. Bantulah aku wahai Rasulullah. Apa kata Rasul? Kata Abu Hurairah, doakan oleh engkau kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada ibuku. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan petunjuk kepada ibunda Abu Hurairah. Ya Allah berikan petunjuk kepada ibunda Abi Hurairah. Maka karena Abu Hurairah yakin bahwa doa Nabi SAW terkabulkan, maka beliau langsung kembali ke rumahnya. Ketika beliau akan buka pintu, ternyata ibunya baru saja menutup palang pintu dari dalam. Kemudian ibunya meminta Abu Hurairah, engkau Abu Hurairah? Iya Bu, tunggulah aku sebentar di luar. Ternyata si ibu mandi, terdengar suara percikan air, kemudian beliau pakai dengan pakaian yang terbaik miliknya, dibuka pintu rumahnya, wahai putraku Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa terus, tingkatkan doa di sepertiga malam terakhir dalam setiap sujud, antara adzan dengan iqamah, saat safar, saat turun hujan, semua momen di mana potensi doa lebih banyak mungkin terkabulkan, doa. Dan jangan putus asa untuk mengajak, sampaikan lagi, pilih lagi waktu yang baik, diksi kata-kata yang santun, ya, momen yang tepat, waktu yang tepat, sampaikan Bu, Pak, demikian. Sambil menyiapkan mental, kalau mereka menolak kita siap. Bersabar. Jangan putus asa, besok diulang lagi, lusa diulang lagi, pekan depan sampaikan lagi, dan begitu seterusnya. Jangan berputus asa. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Bismillah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, barangkali masih ada waktu Ustadz. Silakan. Ini masih lanjutannya Ustadz. Apa ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah Ustadz? Iya, barakallahu fikum. Ciri orang yang mendapatkan hidayah adalah bahwa ucapan, aktivitas hati, keyakinan, dan perbuatannya selalu sesuai dengan petunjuk kebenaran dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Dia dapat hidayah. Setiap ucapannya, setiap aktivitas kalbunya, ya kalau ini mungkin kita tidak tahu. Tapi terpancar, tercermin dalam aktivitas, kegiatan, amalan anggota tubuh. Kalau itu selalu sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan petunjuk hadis Nabi SAW, maka berarti dia dapat hidayah. Bukan asal kelihatan baik, perasaan, atau nalar, kesimpulan pribadi, enggak. Standarisasi kebenaran petunjuk hidayah yang lurus dan paling lurus adalah bisa dibuktikan kesesuaiannya, keselarasannya dengan petunjuk Al-Quranul Karim, petunjuk hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman lurus para sahabat generasi terbaik umat ini. Ucapannya benar, amal perbuatannya baik, ibadahnya kepada Allah baik, hubungan sosial antara dirinya dengan sesama makhluk Allah lain, manusia yang lain juga benar, baik. Maka artinya dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian ada kurang di sana sini, manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna 100% ideal sebagaimana yang ada dalam cerminan Al-Quran dan hadis. Ada saja kurangnya, ada saja terluputnya, ada saja kelirunya. Maka itu manusiawi. Tugas kita bukan menjustifikasi, tetapi berbagi nasihat, berbagi teguran, berbagi kebaikan, ya, agar kita bisa melengkapi apa yang ada pada saudara kita dan saudara kita bisa melengkapi juga apa yang ada pada kita, karena kekurangan yang terjadi pada diri saudara kita itu juga adalah kekurangan yang serupa atau berbeda, tapi masih dalam konteks kekurangan yang ada pada diri kita. Tapi yang jelas bahwa
Diketahuinya seseorang berada di atas petunjuk hidayah adalah apabila ucapannya, keyakinan atau aktivitas hatinya, serta amal perbuatannya telah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan pemahaman yang lurus, yaitu pemahaman generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan yang mengikuti mereka dalam setiap kebenaran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, itu tadi pertanyaan yang terakhir Ustaz. Kayaknya kita cukupkan saja kajiannya. Silahkan ditutup Ustaz. Betul. Barakallahu fikum. Masya Allah, senang sekali kita bisa bersama di kesempatan sore hari yang baik dan berbahagia ini. Meskipun kita tidak saling mengenal satu sama lain, tapi kita merasa kita sudah dipersatukan ya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dipersatukan di atas iman, di atas Islam, mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kita semoga bisa saling mencintai karena Allah, bisa disatukan hati di atas kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang terus berada di atas petunjuk lurus, as-siratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk jalan yang lurus, istiqamah di atas jalan tersebut sampai akhir hayat kita nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala akhiri hayat kita dengan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di dalam surga yang tertinggi al-firdaus al-a'la. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, semangat terus, semangat lagi untuk belajar ilmu agama, konsisten dan komitmen di atas tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan paling lurus di kehidupan dunia ini kalau kita mau bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Ini saja dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mempertemukan kita kembali dalam kebaikan di dunia atau dalam keabadian nikmat surga di akhirat kelak. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas waktunya, Wajazakumullah khairan. dan juga kepada para jemaah sekalian yang telah menghadiri kajian ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat dan untuk kehidupan dunia saat ini maupun di akhirat kelak. Amin. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup kajian sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.